Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barudak kumaha kabarna daramang, mudah-mudahan salah rehatnya. Ayeuna kita masuk lagi materi bahasa Sunda tentang istilah geografi. Nah, di bahasa Sunda oge aya istilah geografi anu ku urang harus diajar, anu ku urang harus diperhatikeun, anu ku urang harus diajar ya. Nah, kamari urang kabeh atos belajar tentang babasan. Babasan itu artinya adalah peribahasa. Nah, ayeuna kita belajar tentang istilah geografi. Baik. Tujuan pengajaran ayeuna nyaeta barudak kamu sekalian diminta untuk bisa menghafalkan, memahami atau mengetahui yaitu titen tentang istilah geografi. Ya. Itu. Jadi tujuannya pembelajaran hari ini adalah kamu diminta untuk bisa mengetahui arti daripada istilah-istilah geografi di bahasa Sunda. Ya. Nanti Ustaz akan jelaskan satu persatu, oke? Jadi hanya satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, perhatikan kalimat di bawah ini. Bahaya gunung urug padataran banjir. Dina cutatan kalimat di luhur aya kecap gunung jeung padataran. Kecap gunung hartina tanah anu munjukul ka cidaluhurna. Saluhureun pasir biasana luhurna teh leuwih ti 600 meter. Ari kecap padataran hartina tanah datar, tanah rata atau tanah lempar. Eta dua kecap teh kaasup kana istilah geografi. Nah, sekarang Ustaz artikan kepake bahasa Indonesia. Nah, dari kalimat di atas ada kata gunung dan padataran. Ada kata gunung dan daratan. Kata gunung artinya adalah tanah yang memiliki ketinggian, memiliki daratan yang tinggi, yang ketinggiannya adalah lebih dari 600 meter. Kemudian kata daratan artinya adalah tanah datar, tanah yang rata, tanah yang dimana hari ini kita bisa pijak, ya. Nah, dari dua kata itu, dari gunung dan dataran, itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Sunda itu termasuk istilah geografi, ya. Itu sudah Ustaz artikan ke bahasa Indonesianya. Nah, sekarang apa aja Ustaz contoh-contoh atau kata-kata istilah geografi di dalam bahasa Sunda? Nah, yang pertama, alun-alun. Alun-alun itu artinya adalah tanah lapang hareupeun kacamatan atau kabupaten. Alun-alun artinya adalah tanah yang luas, tanah lapang yang berada biasanya yang berada di depan kecamatan atau di depan kantor kabupaten. Itu alun-alun biasanya. Nah, kalau di kampung Ustadz itu namanya di daerah Jonggol itu ada disebut dengan alun-alun Jonggol. Nah, alun-alun Jonggol itu memang persis tempatnya itu di depan kecamatan Jonggol, ya. Kemudian ada babakan. Nah, babakan itu apa Ustadz? Babakan teh naon? Babakan teh lembur anyar. Nah, artinya babakan itu adalah kampung baru.
Kemudian ada babantar. Apa Ustadz babantar? Babantar itu bagian walungan anu leah tur deet. Artinya adalah babantar itu bagian sungai yang yang dia tidak dalam, itu namanya walungan. Babantar ya. Nah, kemudian ada jungkrang. Ada istilah jungkrang. Apa itu jungkrang Ustadz? Jungkrang itu adalah legok nu jero sarta sisi-sisina gurawes. Ya. Kemudian ada kebon. Apa tuh kebon? Tanah darat nu dipelakan rupa-rupa pepelakan atau serapan bahasa Indonesia kebun ya. Tanah daratan yang diisi oleh tanaman-tanaman, entah itu sayur-sayuran, entah itu pohon-pohon dan sebagainya. Kemudian ada lamping. Apa itu lamping? Lamping itu bagian gunung atau pasir antara puncak jeung tutugan ya. Jadi kalau di gunung itu biasanya ada semacam sebelum gunung itu kan ada semacam pasir-pasir gitu. Nah, itu biasanya itu disebutnya lamping. Nah, kemudian ada lewi. Nah, lewi itu artinya adalah bagian walungan anu jero sungai yang di tempat ada sungai, kemudian ada bagian-bagian yang sungai itu yang dalam, kedalamannya tinggi gitu. Nah, itu disebutnya walungan, lewi dalam bahasa Sunda. Nah, kemudian muara. Muara itu adalah tungtung walungan di hilir. Artinya adalah muara itu ujung daripada sungai tersebut. Di mana tuh? Nah, itu disebut walungan namanya. Kemudian ada pasir. Pasir itu adalah gunung letik sarta handap. Beda-beda memang ya. Jadi pasir dalam bahasa Sunda itu biasanya disebutnya gunung yang kecil, letik serta handap. Kemudian ada talaga. Talaga itu ada situ alam nu jadi mana? Nu jadi kumaha. Nah, kalau talaga itu biasanya adalah dibuat oleh manusia. Telaga itu ya, yang dibuat oleh manusia sengaja. Itu namanya telaga. Nah, ini adalah 10 istilah geografi dalam bahasa Sunda ya. Silakan kamu catat. Ya, silakan kamu catat dari 10 itu nomor 1 sampai 10. Kemudian insya Allah nanti pekan depan kita akan ada ulangan latihan soal. Oke, assalamualaikum.